Baik, ini adalah salah satu topik dari ergonomi kesehatan ya. Jadi kita akan berbicara aspek ergonomi pada program kembali kerja atau return to work. Ya, ini biasanya berhubungan bagaimana dengan upaya kita untuk memastikan setiap orang yang selesai mengalami kecelakaan, eh, kemudian penyakit, sembuh, kembali bekerja. Nah, kita harus memikirkan, memastikan bahwa mereka kembali bekerja itu sesuai dengan kondisi yang mereka miliki, ya, sehingga tetap bisa produktif bekerja tanpa harus dirumahkan gitu sebenarnya. Kita harus kerja, ya. Itulah esensinya. Jadi kalau apalagi karyawannya itu mengalami kecelakaan, kecacatan, maka kita harus memikirkan bagaimana dia bisa bekerja kembali, apakah dengan situasi yang baru atau situasi yang lama, sesuai dengan sesuai bekerja kembali secara produktif. Ya, secara pendahuluan sekali lagi bahwa karyawan itu adalah aset ya, sehingga harus dijaga dengan baik ya. Karyawan-karyawan yang sudah memahami kondisi kerja di satu tempat ya. Oleh karena itu, kalau ada karyawan yang mendapatkan suatu kondisi yang menyebabkan dia tuh bekerja dalam kondisi yang tidak aman, maka potensi berubah menjadi risiko kecelakaan kerja, KK, atau penyakit akibat kerja atau PAK. Itulah sebabnya, ya, prinsip-prinsipnya. Harus kita pastikan dia dapat ditangani dengan baik, ya, diobati, direhabilitasi, diberikan pelatihan, sehingga setelah sembuh bisa kembali bekerja. Konsep dasarnya adalah setiap orang yang melakukan suatu tugas harus dalam kondisi sehat dan bugar. Ya. Jadi sehat komponen dasar. Karena itu sebelum mulai bekerja, dia wajib menunjukkan surat keterangan sehat, check up untuk memastikan seluruhnya sehat. Melihat bahwa karyawan itu kalau udah bekerja, dia dasarnya mulai dari kondisi. Kemudian setelah sehat, mereka juga dituntut memiliki komponen tambahan yaitu kebugaran. Dengan kebugaran, mereka akan mampu bekerja secara optimal ya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, masalahnya adalah orang sehat belum tentu bugar. Logikanya orang bugar pasti harusnya sehat ya. Jadi bugar pasti dasarnya sehat. Nah, dari mana kita bisa menilai kebugaran sosial maupun dari komponen keterampilannya, kinerjanya. Secara dari komponen kesehatan kita bisa melihat apakah orang itu gemuk, obes, kemudian overweight, normal, ataukah juga kadang-kadang kurus. Dia tipe yang normal ya, somatotipenya atau yang tipenya yang endomorf ataupun yang tipenya mesomorf gitu, atau malah tipe yang kecil ektomorf. Kemudian kemampuan daya tahan kardiovaskulernya hendaknya juga harus baik ya. Jadi bisa lari dengan normal, naik turun tangga tetap dalam keadaan sehat, gitu. Memiliki kelentukan ya, bekerja biar aman, kemudian ototnya memiliki daya tahan tidak cepat lelah dan juga memiliki kekuatan sehingga mampu melakukan angkat-angkut, ngambil barang dan sebagainya. Kalau dasarnya dari kesehatan dia bisa memiliki kekuatan otot, ya tahan lelah, kemudian tubuhnya seimbang, normal, ya itu berarti bugar secara kesehatan. Keseimbangan, koordinasi, daya ledak, waktu reaksi, dan kecepatan. Itu berhubung dengan keterampilan.
Jadi kalau udah lincah kan gampang aja jalan sana jalan sini, seimbang, nggak mudah jatuh, melakukan koordinasi gerakan-gerakan multitasking bisa gitu. Ya, kecepatannya bagus, reaksinya baik. Nah, oleh karena itulah untuk memastikan karyawan itu sehat dan bugar, maka kita harus melakukannya secara teratur sejak mulai bekerja dan selama bekerja. Jadi sebelum bekerja kita sudah minta kan surat keterangan sehat. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan tes kebugaran gitu. Itu dia. Kalau udah sehat berarti dia layak fit untuk bekerja. Selama bekerja dilakukan pemeriksaan secara berkala. Biasanya medical check up bisa setahun sekali, ya, 2 tahun sekali. Nah, kalau bisa 6 bulan gitu. Nah, itu dilakukan. Atau setelah mengalami kecelakaan, nah, makanya ada penyakit setelah sembuh juga dilakukan tes. Apakah betul dia sudah siap untuk bekerja? Apalagi yang membutuhkan kebugaran. Ya, nanti sebelumnya dia biasa angkat angkut, setelah sembuh kita pastikan apakah dia bisa melakukan angkat angkut atau tidak. Itu ya, sehingga siap kembali bekerja. Jadi pemeriksaannya sebelum mulai bekerja, ya, tes kesehatan dulu, setelah lulus baru diterima lengkap. Medical check up itu setiap. Kadang-kadang kalau dia curiga dia menderita sesuatu, kita lakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu ya. Ini kok anaknya kelihatannya pucat ya, mungkin pemeriksaan darah. Ini kok kelihatan orangnya lesu, mungkin yang lainnya diambil dan seterusnya. Atau kalau setelah sembuh kita cek lagi ya, supaya pasti dia sehat kembali. Sehingga tahapan pemeriksaan kesehatan dan kebugarannya itu bisa dilakukan sebelum bekerja, sebelum penempatan. Nah, ini penempatan ini penting ya karena bagaimana dia itu bisa sesuai dengan tempat kerjanya, fit the job to the man-nya. Kembali bekerja setelah sembuh ataupun setelah penyakit akibat kerja, atau memang kita adakan survei ya. Nah, ayo hari Jumat kita adakan lari 2,4 kilometer gitu sehingga ketahuan siapa yang kebugarannya baik, siapa kebugarannya rendah dan seterusnya. Atau pemeriksaan rutin ya melalui dokter perusahaan, melalui klinik perusahaan dan seterusnya. Nah, yang penting kembali adalah kalau seandainya karyawan itu sakit, kecelakaan, ya, nah itu harus kita pastikan. Sebab kalau kita tidak cek, dia masuk kantor, padahal dia baru dalam tahap pemulihan, dikasih pekerjaan yang berlebihan, malah kondisinya makin parah, kambuh lagi. Atau kecelakaan, ya kejatuh gitu kan, karena dia mungkin tensinya belum normal, gitu. Walaupun dia masuk tapi masih pucat, jatuh, kecelakaan. Kemudian lingkungan kerjanya juga harus kita perhatikan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra berat, tenaga yang membutuhkan konsentrasi, itu yang kognitifnya, ataupun yang berhubungan dengan pergerakan-pergerakan fisiknya. Nah, itu dia. Nah, kalau itu kemudian sudah bisa dilaksanakan, tentu secara ketiga, keselamatan dan keselamatan kerjanya, kita harapkan akan mampu mendukung upaya-upaya ketiga di tempat kerja. Nah, tentu perlu biaya, ya. Sebab kalau kita bisa mencegah dari awal, tentu biaya yang dikeluarkan paling untuk check up. Nanti pemeriksaan lanjutannya sudah tidak apa-apa. Atau produktivitasnya bisa meningkat. Kalau kita sudah waspada kan, jangan disuruh kerja dulu, digantikan yang lain dan seterusnya. Berapa hal yang harus diperhatikan kalau berhadapan dengan karyawan-karyawan yang baru sembuh, kecelakaan atau penyakit adalah kondisi yang terjadi saat dia sakit. Ya, bagaimana? Apakah itu berhubungan nanti dengan kondisi fisiknya, berhubungan dengan kondisi mentalnya, gitu ya, berhubungan dengan fungsi fisiknya. Dan kalau itu sudah sembuh, kita lihat jangka panjangnya, apakah masih ada bekas-bekasnya, ada trauma umpamanya kan, kondisi mentalnya di situ. Ada habis operasi kan, masih bekas lukanya belum sembuh sekali. Atau faktor-faktor fisik lain ya akibat pamannya cacat, kehilangan betis, kehilangan kaki, kehilangan anggota gerak, gitu, kehilangan lengan. Nah, itu harus kita pikirkan. Karena di situ ada hambatan fisik yang mempengaruhi dia bisa bekerja kembali.
Oleh karena itulah, sebelum melakukan aktivitas fisik yang sebenarnya, maka kita harus pastikan dia harus diperiksa sebagai target pemeriksaan. Siapapun dia melalui usia. Apalagi ini berhubungan dengan aktivitas fisik, berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi harus kita pastikan dia sehat. Ya. Minimal kita persiapkan dia secara individu mengetahui kondisi dirinya sendiri. Ya, saya bugar apa enggak itu. Jadi kalau bangun tidur ukur denyut nadinya cepat apa enggak. Kalau cepat berarti oh saya belum bugar. Ya, udah tahu. Yang hitung dengan metode 30 menit, 30 detik, metode 1 menit, metode 10 denyut. Nah, itu macam-macam cara yang kita bekali mereka supaya minimal dapat mengenal denyut nadi per menit, ya, mau bangun tidur atau denyut nadi yang setelah beraktivitas. Karena dari situ menyebabkan salah satu upaya kita untuk men-screening ya, kondisi kebugaran seseorang. Nah, salah satu program yang disiapkan untuk karyawan untuk memastikan dia bisa bekerja adalah program kembali kerja, PKK atau Return to Work Program. Sehingga Return to Work Program ini adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan yang paripurna. Ya, promosi, terapi, kemudian rehabilitasi, ya, kemudian diberikan pelatihan gitu. Sehingga penanganannya itu hendaknya melibatkan berbagai unsur, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melihat berbagai aspek yang akan dihadapi, termasuk juga aspek ergonominya. Inilah dasarnya bagaimana program kembali kerja itu dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan karyawan itu kembali bekerja dalam kondisi yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan efisien. Ya, jadi mulai dari preventif kita pastikan, ya, promotif pastikan, kemudian perawatan, pengobatan, rehabilitasi, sampai kalau ada kehilangan gangguan fungsi, gangguan anatomis tubuh diberikan alat bantu. Kalau sudah alat bantunya berfungsi mendukung aktivitas sehari-hari dan kerjanya, baru kita minta kembali bekerja. Kalau dia belum terbiasa menggunakan kaki palsunya, belum terbiasa menggunakan tangan palsunya, ya pasti dia akan terganggu untuk bekerja. Malah itu akan menjadi masalah, menjadi beban kalau kita paksakan. Hingga pastikan dia siap dulu. Inilah alur proses program kembali kerja yang selama ini ditugaskan oleh pemerintah, dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Sehingga upaya-upaya preventif, promotif itu mulai dikuatkan dengan penguatan sistem manajemen K3 di perusahaan itu. Baik melalui penyuluhan, pelatihan ahli, ya, medical check up, pemberian obat-obatan, penggunaan alat pelindung diri, dan seterusnya. Nah, kalau itu kemudian sudah dilaksanakan masih ada kecelakaan kerja, maka ya harus ditangani dulu. Jadi kalau kecelakaannya, jadi di pelayanan kesehatan. Ya. Kalau sudah mulai perlu ya dilakukan rehabilitasi sudah sembuh. Ya, apakah sembuhnya dengan cacat tanpa cacat? Nah, kalau dengan cacat tentu ada upaya-upaya lainnya. Ya. Nah, kalau itu sudah, baru kita memikirkan program kembali kerja. Nah, ergonomi kemudian berperan dari penilaian lingkungan kerja, pelatihan kerja, penempatan kembali kerja. Nah, itulah bagian-bagian kita untuk bisa bersinergi dengan peserta, dengan manajemen, dengan pihak medis, ya, latihan kerja, bersama-sama mempersiapkan karyawan untuk bisa kembali bekerja. Return to work. Nah, masalah yang dihadapi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja adalah pekerja tidak lagi mampu memberikan kinerjanya secara optimal. Optimal aja tidak mampu, apalagi maksimalnya. Kemudian yang kedua adalah kapan waktu yang tepat untuk bisa dia kembali bekerja secara produktif dan kembali ke pekerjaannya dengan yang aman.
Gitu. Terus kalau sudah kita ketemu masalahnya, program apa yang cocok kita berikan untuk menangani masalah yang dihadapi setelah sakit atau cedera, sehingga dia bisa kembali bekerja secepatnya. Nah, itu. Di situ pemerlu kajian-kajian analisis secara terintegrasi untuk memastikan mereka bisa kembali bekerja secara aman dan nyaman. Nah, sebelum bekerja, hendaknya kita bisa melakukan rehabilitasi. Nah, ini terutama kalau pasien itu mengalami kecacatan, disabilitas. Sehingga sebelum kembali ke pekerjaan, maka kita berikan rehabilitasi yang disebut sebelum bekerja, yaitu rehabilitasi pre-vokasional. Itu kalau dia sudah mendapat dilatih kembali bisa dia bekerja mandiri sudah. Tapi ada juga rehabilitasi okupasi, yaitu pada pasien yang mengalami disabilitas yang menetap akibat kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan dia tidak mampu lagi bekerja pada pekerjaan sebelumnya. Nah, ini yang kalau yang di atas kan yang pre itu hanya latihan supaya dia bisa kembali ya ke semula. Kalau dia tidak bisa, nah ini latihan yang lain. Sehingga berdasarkan hasil rehabilitasi, kita akan mendapatkan suatu kedudukan apakah dia bisa bekerja atau tidak. Ya, jadi kalau putusnya tidak dapat bekerja kembali, berarti dia cacat total, tetap. Ya sudah selesai, tidak bisa kerja lagi. Atau dia dapat bekerja, tapi ada restriksi dan limitasi. Sehingga di situ dilakukan asesmen untuk bisa apakah pekerjaannya disesuaikan ataukah pekerjaannya dialihkan. Ya, dari yang fisik mungkin ke yang ke mental, dari tangan kanan ke tangan kiri. Nah, itu. Atau kita berharap semua karyawan setelah sakit bisa kembali bekerja secara normal. Nah, kemudian setelah itu maka kita harus bisa memastikan perawatannya baik, pengobatannya baik supaya harapan akhir adalah kembali bekerja normal. Itu yang harapannya ya. Jadi kalau perawatannya tidak optimal, nanti timbul gangguan fungsi, kecacatan fungsional, umpamanya lututnya kaku ya, sikunya kaku gitu, jari-jarinya karena lama diam. Nah, itu kenapa selama perawatan tidak optimal. Nah, kalau sudah kita berikan selama perawatan baik, maka dia sembuh, kemudian diberikan rehabilitasi baik pre-vokasional maupun okupasi, maka dia bisa sembuh menjalani pemulihan kerja normal. Nah, sekarang apa yang harus kita perhatikan, kita berikan rekomendasinya. Jangan lupa ya, lingkungan. Cek ya, kita mengenal kalau ergonomi kita melihat dari suhu, kelembaban, cahaya, getaran, gitu kan. Nah, itu aspek lingkungan fisiknya. Kemudian stasiun kerjanya bagaimana, gitu ya. Nah, itu berhubung dengan evaluasi fungsionalnya. Kita cek dia mampu tidak dia bekerja menggunakan alatnya. Secara personal bagaimana kebugarannya, bagaimana mental dan fisik. Nah, itu harus. Sehingga dengan kita memahami itu, maka kita harus memastikan supaya karyawan fit to work, artinya orang itu bugar, bisa bekerja ya di tempat di mana depan. Kemudian kalaupun dia sehat, sembuh, sudah sehat, apakah dia bisa kembali pekerjaan yang sama, fit the job to the man-nya. Kalau nggak bisa, ya fit the job to the man. Bisa jadi dia di tempat yang lama, dia bisa sebenarnya, cuman dia trauma. Maka pikirkan yang lain sesuai di situ. Sehingga karena itulah kemudian kita jelaskan uraian tugasnya sanggup tidak ini semua, buatkan checklistnya bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak. Nah kalau dia sanggup, kemudian tidak dapat dengan kondisi kerja, checklistkan juga sanggup dia menghadapi kondisi kerja yang baru. Kalau dia pindah ke tempat kerja yang baru lagi, pastikan juga dia sanggup dengan tempat yang baru beradaptasi. Nah, kita lihat ya kondisi kerja setelah sembuh. Bagaimana dengan higienenya, ya, bagaimana dengan sanitasinya. Jadi higienanya itu berhubungan dengan kondisi pribadinya manusianya. Sanitasinya itu berhubungan dengan kondisi tempat kerjanya. Apakah ada faktor-faktor risiko fisik
Di situ angkat-angkut, dorong-mendorong, ya, sinar, kepanasan, dan sebagainya. Atau faktor kimia, ada zat-zat yang itu. Faktor biologi, faktor psikologi. Dan itu tentu akan mempengaruhi faktor ekonominya. Sehingga kalau fisiknya ada angkat-angkut, berarti dia harus menyiapkan tenaga untuk mengangkut. Sanggupan dan tidak. Kalau berhubung dengan aspek ketiganya, apakah prosedur kerja yang dulu menyebabkan kecelakaan itu ada yang perlu dievaluasi apa tidak? Apakah ada perlu prosedur kerja yang baru? Dengan di situ kemudian apakah diperlukan ada alat bantu? Nah, apakah perlu alat pelindung diri? Nah, itu tentu harus dievaluasi sehingga karyawan itu merasa terlindungi kembali bekerja di tempat tersebut. Dan kemudian tentu sekali lagi kembali kepada kapasitas karyawan pasca sembuh. Nah, dengan memperhatikan berbagai kondisi yang ada, baik secara personal, baik secara objektif, ke data, kemudian baik secara lingkungan, itu semuanya dikaji, dianalisis, diperhatikan. Sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan, mengeluarkan rekomendasi secara bersama-sama dengan unsur kesehatan, dengan unsur pengawas tenaga kerja, dengan unsur K3, gitu. Sehingga rekomendasi itu dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang bisa memastikan kondisi kerjanya aman, nyaman, dan sehat, menjamin bekerja bisa bekerja secara efektif dan efisien, memungkinkan dia tetap produktif, dan tentu meningkatkan kualitas hidup. Itulah. Kalau itu sudah kita pastikan semuanya bisa terjamin, maka rekomendasi bekerjanya ada. Bolehlah kita keluarkan return to work. Nah, rekomendasi return to work itu kan tentu berdasarkan berbagai pertimbangan tadi, sehingga rekomendasi itu bisa dalam bentuk pekerjaannya sama, kembali ke tempat semula. Atau pekerjaannya mirip, mungkin tempatnya yang berbeda. Atau bisa berbeda sama sekali. Nah, berbedanya ini bisa jadi di tempat kerja yang lama atau dipindahkan di tempat kerja yang baru. Begitu ya. Itu rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan faktor fisik, fisika, kimia, biologi, dan psikologinya. Ya, supaya kondisinya membuat dia yakin. Kalau orangnya trauma, ditaruh kembali di tempat dan tidak berani, gimana kita paksa? Padahal dia karyawan yang baik, ya pindah ke tempat lain yang memungkinkan dia beradaptasi dengan baik. Jadi dasar dia menempatkan kembali di tempat yang baru atau di tempat yang lama tentu berdasarkan kondisi akhir bekerja. Cacatnya, apakah dia gangguan cacat fungsional? Ya, mungkin gangguan pernapasannya, tidak bisa bernapas dengan sempurna, denyut jantungnya berdebar-debar, atau sendi muskuloskeletalnya terganggu, atau cacat anatomis, ada jari yang putus, ada jempol yang putus, ada kaki yang putus. Sehingga itu semuanya harus kita perhatikan. Nah, kalau semuanya kemudian dia tidak bisa bekerja, ya cacat total. Nah, baik karena gangguan anatomis, gangguan psikologis, dan lain. Itu ya, semuanya harus kita perhatikan. Itu semuanya kita lakukan evaluasi, kemudian menempatkannya supaya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinnya itu secara normal. Ya, apalagi nanti ada pekerjaan tambahan, sehingga dia pasti harus disiapkan supaya jangan sampai dia melakukan kesalahan kalau ada gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus kita lihat? Kembali lagi, lihat analisis ya, itunya, uraian kerjanya. Ya, apakah uraian kerjanya sudah bagus ya? Jadi kita lakukan analisis terhadap job description-nya sehingga setiap detail pekerjaan yang dilakukan itu sudah terbayang dan dia bisa melakukan. Buat checklistnya. Ya, apa aktivitas yang dilakukan? Apakah sesuai dengan kapasitas karyawan? Itu pastikan semuanya diberikan. Sebab kalau dia sampai tidak siap, trauma lagi, belum kecelakaan, kemudian kejadian lagi, trauma lagi, nanti risikonya lebih besar. Lalu bagaimana untuk atlet? Nah, untuk atlet apalagi biasanya kalau sampai kecelakaan, atlet kan berharap bisa kembali bermain, apalagi profesional. Sehingga pertanyaannya selalu, kalau udah kecelakaan, kapan bermain lagi? Berapa lama dia istirahat? Apa yang harus dilakukan? Berapa lama harus menepi?
Ya, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan media gitu. Oh, ini cedera hamstring, dia harus diam 3 bulan gitu. Oh, ini cedera lutut, dia harus diam 6 bulan. Itu ada. Karena itu berhubungan dengan kontrak kerja seseorang. Ya. Tidak hanya untuk atlet, juga untuk karyawan pun juga kita harus pastikan hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita ingin menilai dia sebagai atlet, sebagai pekerja yang banyak melakukan aktivitas fisik, ya ini yang harus kita lihat. Bagaimana perubahan dari kondisi yang tidak bergerak menjadi bergerak. Ya, ya dia sanggup dia berjalan, bermudah dan seterusnya. Kemudian berikan tes untuk ruang gerak sendi, ring of motion. Sendi-sendinya itu bisa enggak semuanya berjalan. Jangan sampai ada kaku sendi ya. Tangannya karena lama diam jadi kontraktur begitu. Kemudian tes kekuatan dasarnya, kekuatan ototnya, ya, kekuatan kardiovaskulernya. Tes fungsi-fungsi keseimbangan, kecepatan, gitu ya. Kalau dia mamanya atlet, ya, sesuaikan dengan fungsi olahraganya sanggup enggak dia. Apakah kalau udah sanggup, sekarang mampu bermain penuh enggak, apa baru sebagian. Sehingga sering kita lihat kalau atlet itu baru sembuh dikasih main cuman 10 menit, kasih sepak bola kan. Nanti kalau udah sembuh itu baru diberikan bermain penuh. Itulah bagian dari pastian supaya mereka kembali sehat. Nah, pemeriksaan kebugaran jasmaninya biasanya kita melakukan tes kebugaran jasmani dengan berbagai baterai tes ya. Ada lari, ada lompat, loncat gitu ya, ada keseimbangan gitu. Tapi yang pokok biasanya kita wajib semuanya melakukan tes daya tahan kardiovaskuler. Ya, kalau di lapangan lari 2,4 kilometer dengan waktu tertentu. Kalau di lab dengan menggunakan treadmill kita ukur ya dengan metode 10 menit itu mampunya berapa. Kemudian kita ukur komponen biomotoriknya, ya, kekuatannya, kecepatannya, kelincahannya dan seterusnya. Itu kita pastikan. Inilah kemudian yang perlu kita siapkan ya supaya semuanya berjalan lakukan checklist. Jangan sampai nanti tiba-tiba kena serangan jantung dan sebagainya, apalagi untuk yang usia-usia lanjut. Sehingga dengan demikian dapat kita lihat bahwa program kembali kerja itu diberikan secara komprehensif. Mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan. Ya, jadi kalau kecelakaan berikan layanan, kemudian kalau ada kecacatan dilakukan rehabilitasi, ya, baik fisik maupun mental. Kalau sudah siap sembuh diberikan pelatihan supaya siap kembali bekerja. Nah, program ini dilaksanakan di bawah koordinasi BPJS Kerjaan dengan berbagai fasilitas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Sehingga mereka ingin memastikan karyawan-karyawan yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dapat ditangani dengan baik. Inilah ya di mana dia ada pusat pelatihan, ya, BLK dari situ. Ada pusat rehabilitasi ya kayak fisioterapi, pemberian alat-alat bantu. Ada pusat pelayanan ya mulai puskesmas, rumah sakit sampai tipe B, tipe A. Ya, pelatihan-pelatihannya diberikan, kalau sudah dia selesai, dapat surat keterangan lulus pelatihan, nah itu rekomendasinya sudah pasti. Ya. Nah, sekali lagi untuk memastikan jangan sampai ada kecelakaan, maka kegiatan promotif preventif ini penting. Itu jauh lebih efektif dengan sampai setelah kecelakaan baru kita berikan. Maka dengan berbagai bidang ya, keselamatan kerja, balik, ya, jasa perusahaan dan seterusnya. Banyak. Promosi jangan lupa selalu kampanyekan K3. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pola K3 ya, jangan lupa budayakan K3, peningkatan gizi pekerja dan seterusnya. Kegiatan preventif pencegahan, pemeriksaan check up, pemeriksaan lingkungan kerja secara berkala, penyediaan alat pelindung diri, ya, sarana K3, alat komunikasi informasi untuk saling mengingatkan ya, edukasi. Kemudian pelatihan-pelatihan. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan tentang program Return to Work-nya. Ya, semoga dengan program ini kita berharap bahwa karyawan-karyawan yang mengalami kecelakaan bisa kembali ke tempat kerja dalam kondisi yang normal. Tetapi kalau dia tidak normal, mengalami kecacatan, maka dia bisa kembali bekerja di tempat kerja yang lama.
Kalau itu tidak bisa, maka harus dipindahkan di tempat yang baru. Karena pada prinsipnya sebisa mungkin janganlah kita merumahkan karyawan. Ya, karyawan itu aset kita, dia tetap bekerja di tempat kerja yang lama maupun di tempat kerja yang baru. Oke. Saya kira itu kuliah saya hari ini, nggih. Dari semuanya, Pak Sony, Pak Dr. Oktab, ya, Bu Citra, Bu Gita, Bu Anita, Bu siapa nih, Bu Sri Wahyunti sama Mariatul mana? Hilang ya, oke keluar ya. Ya, jaringannya nakut. Mungkin aktif ya. Oke, demikian ya kuliahnya untuk hari ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lanjut dulu kuliah yang lain. Nah, nanti kita cari area lain ya kalau masih ada waktu nantinya. Citra ya. Mm. Oke, Prof. Oke, terima kasih. Selamat siang dan perhatiannya. Silakan lanjutkan aktivitas ataupun kuliah berikutnya. Oke, terima kasih kuliah Terima saya. kasih, selamat siang. Ya, Prof. Sama, Ya. Prof. Oke, ya. Gitu. Sama Maya, silakan lanjut nggak ya? Ya, jadi.